Yang di belakang tuh kedengeran nggak suaranya? Sini aja depannya. Zikir sini depan zikir. Teman-temannya sini depan. Coba sini. Yang betah duduk di sini kasih hadiah. Masih cepat meleng nggak? Cepat meleng nggak? Setengah 11 loh ini. Terus lanjut. Beneran nih. Nabu beduk dan nyendernya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Katakan ya Allah, افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون. صدق الله العظيم. Sebagai permulaan buat kita malam ini, kita bahas tentang ilmu. Ya, ilmu itu masya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah membawa risalah ilmu itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari semua jamaah yang hadir nih, saya mau tanya, sudah tahu belum kalau dunia itu sebenarnya gelap? Ad-dunya mudhlum. Dunia itu gelap. Sudah tahu belum? Sudah pernah dengar belum kata-kata ini? Karena apa? Karena selama ini yang kita pahami dunia itu terang. Layar proyektor sudah ada listrik. Malam-malam mana ada kenal gelap? Pagi-pagi nongol matahari, betul? Malam kalaupun ada lampu nanti ada bulan. Bintang kelihatan kalau kagak mendung ya. Benar. Siapa yang sadar kalau sesungguhnya dunia ini gelap? Siapa yang sadar? Enggak ada yang sadar. Enggak ada yang sadar. Kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad saking gelapnya, andaikan ada semut berjalan di atas batu hitam, di dalam goa yang gelap, di tengah-tengah malam gelap gulita, gerhana pula. Coba itu. Gelapnya bagaimana coba deh? Gerhana, malam hari, di dalam goa, di atas batu hitam, semutnya jalan. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak? Itu kegelapan dunia itu berlapis-lapis demikian itu. Maksudnya apa? Bagi mereka orang-orang yang belum dikasih ilmu oleh Allah,
sekalipun dia orang cerdik, pandai, akalnya cerdas, ya, orangnya pintar, jenius pula, belum dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih termasuk orang yang dalam keadaan dalam kegelapan. Ya. Karena bilang juga depan sini. Ini kosong loh depan. Nah, enggak pakai kunci itu. Sini. Sini sayang. Nah, sini. Dam sini maju dam. Jauh-jauh datang. Ada lagi tuh. Ada lagi ya temannya. Mana sini. Enggak, biar dengar, biar paham. Yang kecil-kecil biar depan sini. Enggak apa. Depan. Sini depan lagi. Nah, karena apa? Karena ini harus didengar. Kalau nggak didengar nanti nggak bisa diingat. Kalau nggak bisa diingat nggak bisa dipaham. Ya. Jadi begitu. Biarpun sekalipun orang itu cerdas, pinter, IQ-nya di atas rata-rata boleh. Belum dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, dia masih dalam keadaan dalam kegelapan. Masya Allah. Artinya bagaimana hidupnya tetap dalam keadaan gelap hatinya. Ya. Dan orang yang dalam keadaan gelap, orang yang dalam kegelapan, kehidupannya itu dia tidak akan bisa merasakan nikmat sebagaimana nikmatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik ini tahu kalau adik-adik ini adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu? Tahu enggak? Tahu. Kok jawabannya lesu begini? Hah? Tahu. Beneran cuma nanya. Adik-adik ini tahu kalau adik-adik termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahu. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya nih, kita yakin dan percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dan percaya bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Al-Quran adalah apa? Kitab Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah pegangan hidup kita sebagai pegangan dan pedoman hidup kita di dunia. Yakin nggak tuh? Yakin nggak? Yakin. Serius? Beneran? Serius nih? Nah, sekarang saya mau tanya. Tadi kan saya bilang kalau orang yang beriman itu bisa ngerasain nikmat beda dengan nikmatnya orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sekarang, apa nikmatnya? Hah? Ada orang beriman kan? Ada orang beriman bukan? Ditanyalah. Beriman enggak? Iya. Termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak? Iya. Beriman. Apabila kita beriman kepada Allah, ya kan? Itu bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beda dengan orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya. Ya kan? Nikmatnya itu, ya, nikmatnya orang yang beriman itu bagaimana coba nikmatnya? Ini kan ada ini kan orang yang beriman. Nikmatnya bagaimana? Ayo. Sudah pernah ngerasain nikmatnya belum? Nikmatnya bagaimana? Kali-kali kan, boleh kan cerita begitu loh. Saya ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa merasakan nikmat. Saya ini jadi orang yang beriman. Loh, nikmatnya itu bagaimana? Kan harus bisa ngerasain itu nikmatnya, betul? Betul. Nah, ngomong betul aja, jawab dong sekarang. Hah?
Nikmatnya orang yang hidup di dunia, terus nikmatnya orang tersebut karena dia beriman kepada Allah. Nikmatnya itu orang-orang yang beriman di dunia ini, hidup di dunia, kenapa dia bisa ngerasain nikmat? Karena dari sekarang dia sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kelak orang-orang yang beriman akan mendapatkan hadiah yang besar, yaitu nikmat akhirat, nikmat yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal belum masuk surga, tapi nikmatnya sudah terasa sampai sekarang. Sampai sekarang ini loh, kita hidup di dunia udah bisa ngerasain nikmatnya itu. Padahal belum masuk surga. Hebat gak tuh? Hebat. Nikmat luar biasa, coba. Ya, makanya kita senang jadi orang yang beriman. Ya, itu salah satunya. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik. Bahayanya, bahaya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita punya iman ini, ternyata iman itu bisa juga nambah, bisa juga kurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bisa nambah, iman itu kadang bisa kurang. Ini yang bahaya. Karena apa? Karena apabila iman ini tidak dijaga oleh kita sendiri, maka iman nanti ini pun lama-lama akan lemah. Imannya orang yang beriman kepada Allah akan lemah kalau tidak dijaga. Makanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib untuk kita jaga. Salah satu di antaranya jaganya bagaimana? Ini kata duduk di depan sana. Lihatin saya ya. Ya. Jadi gitu. Apa itu maksudnya? Salah satu di antaranya kita hadir di majelis ta'lim itu dalam rangka kita untuk menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan sholat 5 waktu itu dalam rangka untuk menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi apa? Terus kita ini termasuk di antaranya adalah talabul ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, perlu saya kasih tahu ya. Di dunia ini ada 2 ilmu. Ilmu yang bersumber dari Allah dan ada ilmu yang bersumber dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Salah-salah jangan sampai kita belajar ternyata kita dapat ilmu sumbernya dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Ada. Makanya orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bersumber dari iblis laknatullah tersebut di dunia ini jadi orang kagak benar. Begitu. Ya. Nah, orang-orang yang dijaga dan terpelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belajar ilmunya dapat nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang mudah-mudahan ini yang masih kecil-kecil ini hati-hati ya. Nanti kalian ini bakal menginjak remaja, nanti dewasa, kayak siapa itu? Babe Babe Dado ya kan, kurang gede bagaimana tuh badannya ya? Ntar bakal segede itu lah itu. Ya toh? Nah, itu nanti tantangannya berat, godaannya juga banyak. Yakin ya? Zikir. Wow, godaannya banyak. Gitu. Berapa banyak nih teman-teman kalian yang seumuran kalian nih? Ini hari sekarang lagi di mana? Ya.
Macam-macam. Ada yang bawa motor beku, ya kemana-mana tuh. Allah ya, pulang nggak tahu dan jam berapa itu. Ya, itu. Karena apa? Disangkanya ini apa? Hari libur. Oh, masya Allah. Ada, pokoknya di zaman sekarang godaannya banyak. Saya nggak mau cerita satu-satu deh. Kalian udah tahu semua, itu udah paham ya. Godaan itu. Tantangannya juga banyak. Kenapa? Karena belajar agama, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala enggak mudah. Ya. Belajar Al-Qur'an gampang apa susah? Susah. Fari ya? Susah ya Fari ya? Apalagi kalau disuruh ngafalin ya. Udah geleng-geleng dulu Anda tuh. Zikir ya? Kenapa demikian Anda? Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu memang dikhususkan bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara ciri-ciri daripada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala semuanya tekun. Semuanya tekun. Ya kan? Kadang-kadang digoda nih ketekunannya nih, bayot ya. Pas giliran ngaji, macam-macam deh tuh alasan mulai keluar ya kan. Ini sore, tadi nih sebelum jadwal ngaji datang misal. Ini malam udah niat mau datang. Sore itu udah niat mau datang. Sore mau maghrib, mulai dari nongol tuh, ting gitu kan. Ada yang temen nyamper lah. Ada yang kayaknya pengen makan inilah, ada yang ting gitu ya kan. Dan kira-kira nanti bisa mancing kita ini nggak jadi berangkat. Kenapa? Ngambek, ya kan? Pernah nggak ngaji gara-gara ngambek? Pernah? Beneran? Serius? Wah, masya Allah. Nah di belakang pernah kayak gitu? Nggak pernah sekali ya? Nggak pernah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tapi benar nggak ngaji itu berat berangkatnya? Godaannya ada nggak? Nah, cukup. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bersumber dari iblis, ada ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah ini dikhususkan buat mereka orang-orang yang beriman. Dan cirinya orang yang beriman dalam menuntut ilmunya Allah tekun. Tidak ada orang ngaku-ngakunya dia tuh iman sama Allah tuh belajarnya ya secomot, secolek. Ya banyak banget alasan kalau ditanya. Apalagi ketemu Ustaz, mengos, panas lu, biar nggak ketemu. Seminggu nggak ketemu. 2 minggu nggak ketemu, masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya sebulan akhirnya. Sebulan kagak berasa, lama-lama baal ya. Masya Allah. Itu godaan, itu ujian, bahaya. Ya, maka harus dengan ketekunan. Nah, kemudian di sini salah satu di antaranya agar kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat di dalam menuntut ilmu. Jadi pada saat kita itu menuntut ilmu itu kita ngerasain nikmat. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 114 yang mana tadi kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilma. Minta sama Allah, ya Allah, tambahlah ilmu. Minta sama Allah. Makanya nggak ada. Ini ciri-cirinya nih ya. Orang yang belajar ilmunya Allah sebelum belajar doa dulu. Doa dulu. Nggak ada yang nggak doa. Terus tahu-tahu. Ya kadang-kadang lupa mengucapkan salam atau bagaimana. Saudara-saudara. Pada pertemuan kali ini kita ngomongnya begitu intelek begitu lah ya nggak kayak orang gimana gitu. Wala salam wala apa, wala doa wala apa, langsung bicara. Dunia sekarang ini di mana-mana terjadi musibah,
Nah, kita sekarang ini antisipasinya adalah wah, macam-macam deh tuh. Ngomongnya bla 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 berentet. Jadi ini tuh deh ya. Kalau ada orang yang model begitu, kalau ada orang yang cirinya begitu, belajar kok mau menuntut ilmu, mau dapat ilmu dari Allah yang bersumber dari Allah, kok yang ngajar ngaji, wala salam wala doa. Selesai. Dah, yang begitu kunci rapat-rapat deh. Hati-hatinya sama orang-orang yang begitu. Ada nggak? Banyak. Ya, begitu. Itu cirinya. Karena apa? Karena syarat itu termasuk daripada tata tertib. Kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang bisa ngejawab kenapa ya? Kok setiap kali kita ini hadir di majelis ta'lim, kita mau menuntut ilmunya Allah, kita datang ke madrasah, kita ada ke sekolahan, kita menuntut ilmu, kenapa sebelum belajar kok kita berdoa dulu? Allah yang suruh. Allah yang perintah. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu? Jawabnya kira-kira gimana deh? Apakah sama orang-orang yang berilmu itu? Sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak sama. Maka tunjukkan paling tidak. Karena orang-orang yang berilmu itu sudah tidak dipandang sama. Baik oleh Allah, baik oleh Rasulullah, baik oleh orang-orang muslim, baik oleh masyarakat umum. Orang-orang yang berilmu ataupun mereka orang-orang yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu dipandang beda. Maka sebab itu adik-adik ini termasuk daripada orang-orang yang harus bisa menjaga daripada pandangan-pandangan tersebut. Salah satu di antaranya, mau kalian ini belajar ngajinya udah pinter atau belum, udah ngerti atau belum, udah bisa atau belum, tapi yang namanya anak pengajian pasti dipandang baik oleh masyarakat. Betul apa enggak? Betul. Nah, itu harus dijaga. Pecinya udah benar, bajunya udah benar, sarungnya udah benar. Masih mau pacaran. Alhamdulillah, Bang. Ya kan? Udah gitu diliatin orang lagi. Diunjuk-unjukin orang. Ya kan? Alhamdulillah, Bang. Gitu ya. Jangan. Apalagi di depan lo tiba-tiba ini nggak sengaja ketemu sama Ustaz Anas. Ini motor kita di Ustaz Anas. Maaf ya. Bisa dekat. Ya Allah, yang di belakang yang diboncengin siapa tuh? Sama ustadznya sendiri aja nggak malu. Jangan begitu. Karena apa? Karena kita ini selain kita ini dipandang masyarakat, kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipandang Allah. Ya kan? Nah, masyaallah hadirin, ada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena ini waktunya sudah jam 22.57. Terakhir nih, sebagai penghujung kita ngaji. Ilmu itu bagaikan kalau kita itu mau mengarungi samudra, ilmu adalah semua peralatan dari mulai kita itu mau naik, mau nyebrang ke lautan itu, dari mulai tepian samudra, tepian laut, biasanya kita naik apa deh? Kapal. Taruhlah kapal. Kalau kegedean apa kalau kegedean? Perahu. Kalau kegedean perahu, getek. Ya enggak? Kalau getek misalnya masih kegedean juga apa? Pelampung. Pelampung deh ya. Anggap aja begitu. Masih gede. Bukan hanya itu saja. Karena nantinya setelah kita sampai ke tengah lautan itu kita harus menyelam. Ada peralatan lagi nanti.
Setelah kita ini dari tepian laut, naik ke lautan itu, kita nyebrang lautan, sampai ke tengah-tengah, kita harus nyelam. Maksudnya apa? Ilmu yang kita pelajari ini, ilmu yang bersumber dari Allah ini, ilmu agama ini, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini harus didalami. Karena di dalamnya itu kita nyelam ke laut nyari apaan? Makan mulu. Tahu nih ada makan apa enggak? Kayaknya ada yang lapar tuh ya. Kita nyelam ke dalam samudra ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dapat mutiara-mutiara yang berharga, yang mana mutiara-mutiara ini apabila bisa kita dapatkan, maka kita nanti termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi harus didalami. Setelah dipelajari ilmunya Allah ini, ilmu agama ini harus didalami. Jadi nggak cukup belajar itu sekali, 2 kali, 3 kali, nggak cukup. Bertambahnya usia, nanti akan ada saatnya kita ini memperdalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Memperdalam daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, kita akan mempelajari ilmunya Allah ini, kita akan mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Apa mutiara tersebut? Mutiara tersebut adalah bagaimana di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala ternyata di dalamnya ada tata caranya bagaimana nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalamnya nanti kita akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik saya mau tanya, ada enggak yang kangen sama Rasulullah, pengen ketemu, ada apa enggak? Ya. Apa kira-kira semua yang hadir ini tanya apa? Pengen ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa enggak? Ya. Pengen enggak lihat Allah itu bagaimana? Pengen nggak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semuanya kepengen. Kalau nggak kepengen nggak normal itu. Maka mudah-mudahan kita disampaikan hajat kita, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, dengan teman-teman sahabat kita, berkumpul bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جاء حق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dihadirkan hatinya, mari sama-sama kita baca talqin sebagai penutup daripada ta'lim kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La وسلم. وعليها نظر إن شاء الله تعالى من الآمين. آمين آمين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا جديدا كثيرا مباركا فيه وكفى في الدنيا والآخرة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار والجزاء والفرح يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا ربنا Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Oh.